Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki dimanapun berada, wabil khusus Bapak Ibu Peki Pondok Indah dan yang lainnya, saya ucapkan selamat siang ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan membahas tentang konsep Ismail di dalam Al-Qur'an. Setelah sebelumnya kita bahas dari mulai Adam ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut. Nah, sekarang kita masuk ke Ismail. Ismail itu secara bahasa dari kata sami'a. Sami'a yasma'u sam'an. Kemudian juga bisa diambil dari kata asma'a. Wajannya wajan af'ala. Asma'a yusmi'u isma'un, ditambah dimubalaghahkan, ditambah ya dan lam menjadi isma'ilan. Seperti saroya jadi Israila, Israilan. Ya, Israil itu dari kata saroya ya, ditambah ya dan lam di ujung. Ismail secara bahasa artinya benar-benar mau mendengar dan juga mau memperdengarkan atau menggunakan pendengaran untuk mendapatkan informasi. Ya, atau mau menggunakan informasi mendengar sama aja. Saya ulangi, jadi Ismail secara konsep bahasa artinya benar-benar mau mendengar dan memperdengarkan. Mendengar dan memperdengarkan sebuah informasi atau mendapat informasi lewat mendengar, lewat pendengaran gitu ya, secara konsep. Nah, nama Ismail di dalam Quran itu disebutkan sekitar 12 kali. Jadi Ismail juga berarti sudah mulai mencari informasi lewat pendengaran atau melalui atau dengan cara mendengar ya. Dan kita juga diperintahkan di dalam Al-Quran supaya mau mendengar gitu. Ketika kita tidak mendengar itu dipertanyakan. Seperti kalimat afala tasmaun gitu ya. Afala tasmaun itu apakah kamu tidak mendengar? Berarti kita tidak jadi Ismail kalau tidak mau mendengar gitu ya. Coba kita lihat ayatnya ya. Sudah muncul belum ya ininya? Sudah ya. Oke. Kita lihat di surat 2871. 2871. Ketua kelas sudah bisa baca? Halo? Siap, Kang, siap. Oh, semangat. Kaget saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Mendengar apa, Bu?
mendengar perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Ya semuanya kali Kang, Jangan kemana-mana panjang. yang baca. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapa Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah, Tidak ada. nah, pertanyaan, apakah kamu tidak mendengar? Dengerin loh. Dengerin tuh, dengerin ya. Pernah nggak kita mendengar pertanyaan ini sebelumnya? Atau mendengar jawaban pertanyaan ini sebelumnya? Apakah kamu tidak mendengar? Berarti kita harus mencari informasi tentang pergantian siang dan malam. Kenapa Oh, malam tidak terus-terusan? Kenapa siang tidak terus-terusan? Siang, malam, malam berganti siang, siang berganti malam. Terangkan kepadaku, jika Allah menjadikan malam itu terus-menerus sampai kiamat, gimana, Bu? Ya, bisa beku tuh bumi, misalnya gitu ya. Jika siang terus-menerus, bisa panas tuh bumi, kan, gitu. Nah, berarti kita juga harus punya informasi tentang ini. Ya, kenapa tidak terjadi siang terus dan kenapa tidak terjadi malam terus? Maka nanti akan bertemu dengan ilmu astronomi, geografi, geologi, apa iklim gitu kan? Karena ini cerita pergantian siang dan malam. Ya, dibaca lagi surat 7 ayat 100. 7 100. dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki tentu azab tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak mendengar atau tidak dapat mendengar Ya, pelajaran lagi. Bapak Ibu kalau sudah mati masih bisa mendengar pelajaran. Masih. Gimana? Kalau udah mati masih bisa mendengar pelajaran. Tidak. Udah selesai. Oh, selesai. Apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya? Jadi ada penduduk yang lenyap, ya Bu ya. Itu gara-gara lumpur Lapindo sekarang penduduknya pada kemana, Bu? Pindah. Ya, bahwa kalau kami menghendaki tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya. Ada orang yang dimusnahkan karena dosa. Dan kami kunci mati hati mereka. Nah, ketika hati sudah dikunci, mereka tidak dapat mendengar lagi. Nah, berarti penting bagi kita untuk mau menggunakan pendengaran agar hati tidak terkunci. Kalau hati udah dikunci, tidak bisa mendengar lagi, gitu ya. Nah, kita lihat di ayat yang lain, suratnya 32, ayatnya 26. Udah. Sekarang ketua kelas yang nunjuk. Halo, kemana ngilang? Pak Mujito. Pak Ya. Bujito. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan
sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan? Ya, afala maun, afala maun. Berarti masing-masing diri kita harus menjadi siapa, Pak? Pendengar. Nah, namanya apa? Ismail. Ismail. Oh iya, iya. Ismail itu menjadi pendengar, orang yang benar-benar mau mendengar informasi. Informasi. Nah, supaya tidak salah lagi seperti Adam. Adam artinya percampuran. Campur antara pikiran dan perasaan. Kadang salah satu dominan. Salah. Ya. Nah, setelah Adam, maka nanti lahir Idris. Idris artinya pembelajar. Maknanya harus mau belajar dari sebuah kesalahan. Terus belajar dan belajar lagi. Namanya Idris. Nah, dalam proses belajar harus mau prihatin. Nah, prihatin itu jeritan hati adalah Nuh. Nuh, ya. Orang yang mau prihatin, ya, maka nanti akan dapat petunjuk. Namanya Hud. Hud. Hud artinya berpetunjuk. Setelah berpetunjuk harus melakukan proses perbaikan. Namanya soleh. Ya. Nah, dalam melakukan proses perbaikan harus berpikir logis. Namanya Ibrahim. Nah, bersamaan dengan Ibrahim harus ada sesuatu yang nempel di hati, berkesan di hati. Namanya Lut. Lut itu berkesan atau nempel di hati. Nah, setelah Lut baru masuk ke Ismail. Harus mau mendengar informasi. Juga termasuk memperdengarkan informasi. Nah, nama Ismail itu disebutkan sekitar 12 kali di dalam Al-Quran. Antara lain disebutkan bahwa Ismail adalah seorang nabi dan rasul. Nah, sebelum jadi rasul, maka dia harus melewati proses berpikir logik. Ya, harus berpikir logik. Nah, kemudian dia mendengar informasi. Kita lihat 1954-55. 1954. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Ya, disebutnya gitu ya. Wadkur dan ingatlah dan ceritakanlah. Sama ya. Wadkur dari kata zakaro. Zakaro itu bisa berarti ingat, bisa berarti pelajaran. Nah, di sini diterjemahkannya cerita. Cerita itu berisi peringatan dan juga berisi pelajaran gitu. Makanya terjemahnya dan ceritakanlah untuk mengingat dan mengambil pelajaran. Mau digabung ya gitu. Apa yang harus diingat dan diambil pelajaran? Fil kitabi Ismail, dalam kitabnya Ismail. Jadi di dalam Quran tuh banyak kitab, Bu. Ada kitab Ibrahim, kitab Ismail, kitabnya Maryam, kitabnya Idris. Ya. Ingatlah kitabnya Ismail. Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Al-Quran. Innahu sesungguhnya Ismail karena adalah dia sodiko. Sodiko dari kata sodako ya.
Sodako, sodik artinya seseorang yang benar. Al-wa'di janjinya. Benar janjinya. Berarti ada sebuah janji di dalam kisah Ismail. Wakana dan adalah Ismail rasulan. Seorang rasul, nabiyan dan seorang nabi. Itu yang pertama, bahwa Ismail adalah seorang rasul dan nabi yang benar janjinya. Oke, 55. Halo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati, dan dia menyuruh ahlinya, ahli dengan ahli lain ya. Kalau ahli keluarga darah. Kalau ahli keluarga ideologi. Kalau ahli keluarga biologis. Ahli keluarga ideologi. Dan ia menyuruh ahlinya dengan sholat. Diartikannya untuk sholat, untuk sembahyang. Dan dia menyuruh ahlinya untuk sholat dan zakat. Wakana dan adalah dia inda robbihi, di sisi robnya, mardia diridoi. Jadi dia diridoi di sisi robnya. Robnya ridho kepada dia gitu. Diridoi di sisi robnya. Nah, Ismail itu tidak lepas kisahnya dari kisah orang tuanya, yaitu kisah Ibrahim. Nah, di dalam salah satu kisah Ibrahim diceritakan bahwa Ibrahim menghancurkan berhala. Menghancurkan berhala. Apa maknanya? Coba kita lihat berhalanya. 3783. 37 ayatnya 83. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Oke. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ibrahim itu benar-benar Syiah. Syiah ya. Syiah nih Arabnya. Syiah kan? Wa inna min syi'atihi. Syiah ya. Syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar termasuk Syiah. Syiah itu artinya golongan. Syiahnya Nuh. Berarti Syiah sudah ada sejak Nabi Nuh. Syiahnya Nuh gitu. Syiah itu golongan artinya ya. Gitu. Kan ada Syiah, ada Sunnah. Ada Syiah, ada Sunni. Yang mana yang benar? Ibrahim juga Syiah enggak? Nah, maka Syiah dilarang. Nah, ini Ibrahim Syiah loh, gimana? Nah, ya itu. Ibrahim Syiah. Ibrahim itu seorang Syiah. Oke, lanjut. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Nah, ingat ketika Ibrahim datang kepada Robnya. Jika Ibrahim itu maknanya berpikir logis, datang kepada Robnya sebagai hukum alam, hukum sebab akibat. Orang yang berpikir logis ketika dia bertemu dengan Robnya, bertemu dengan hukum sebab akibat, maka tidak mungkin ada pertentangan di hati. Tidak mungkin ada penolakan di hatinya. Makanya langsung connect ya. Connect langsung. Langsung connect. Nggak mungkin. Tidak mungkin ada hukum alam yang nggak logik gitu. Makanya hatinya salim, damai gitu. Menghadapi semua hukum
Di alam ya hatinya ya damai-damai aja gitu. Syukur gitu. Iyalah. Ya, terus. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Nah, ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Bapaknya itu di ayat yang lain disebutkan namanya Azar. Azar, azaro, yu aziru, izaro, izaro itu artinya beban. La taziru wazirotun wizro uhro. Nah, jadi azar itu artinya beban. Ya, seseorang tidak akan diberi beban, tidak akan memikul beban orang lain. Lain. Ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Ibrahim itu binaannya Azar. Orang yang berpikir logik itu adalah binaannya beban, Pak. Maknanya apa? Orang yang punya beban biasanya dia mau berpikir logik. Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Nah, orang yang biasanya ada beban dalam hidupnya lebih cepat untuk bisa berpikir Logik. logik dibanding orang yang dimanja. Betul nggak? Gitu. Anak yang dibesarkan dengan dimanja, itu pikiran logiknya nggak jalan. Ya, ya, ya. Betul nggak? Minta terus, yang penting minta, minta, minta. Minta, atau dikasih. Dia nggak pernah mikir tuh. Ya, ya. Tapi ketika Dicukupin. tapi ketika dia ada beban tuh, mulai mikir gitu. Nah, Ngebul terus pokoknya. Kalau dikasih sedikit tantangan langsung ngebul. ya nggak biasa. Iya. Jadi Ibrahim itu anaknya Azar. Itu bahasa Qurannya kan gitu. Bahwa berpikiran yang logik itu lahir keluar atau anaknya Beban. suatu beban gitu. Orang yang hidupnya penuh dengan beban itu biasanya lebih cepat berpikir dewasanya daripada yang tidak gitu ya. Ya, ya, Nah, ya. secara konsepnya bisa dipahami ya. Ya. Ingat ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Nah, kaumnya Ibrahim berarti orang-orang yang tidak mau punya Beban. beban. Hidupnya maunya senang-senang aja, Pak. Nggak mau ada beban gitu. Gimana tuh mau bisa mandiri ya. Apa kata Ibrahim kepada bapak dan kaumnya? Apa yang kamu Apa yang kamu sembah? sembah? Kamu mengabdi kepada apa? Gitu. Lanjut. Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Nah, aifkan alihatan dunallahi turidun. Aifkan. Ifkun itu artinya angan-angan atau lamunan, Pak. Angan-angan juga bisa ya. Di sini diartikannya apa? Bohong. Bohong. Bohong itu ya angan-angan, ngalamun gitu, Pak. Lamunan gitu. Yang nggak logik gitu. Lawannya dari pikiran logik, ya berarti pikiran yang ngelamun gitu. Ngayal. Ngayal, menghayal. Menghayal gitu. Nggak logik namanya. Cuman di sini diartikannya di ujung ya. Nah, Ya. menghendakinya turidun itu artinya kamu menghendaki. Nah, jadi artinya di depan kan gitu. Ini bahasa Arab begitu caranya. Turidun gitu. Turidun itu kamu menghendaki. Aifkan, apakah kamu berbohong gitu. Aifkan, apakah kamu berbohong? Alihatan dengan ilah-ilah dunallahi selain Allah yang kamu kehendaki. Apakah kamu menghendaki Tuhan-Tuhan selain Allah dengan jalan bohong? Coba terjemahkan gimana? Aifkan, apakah kamu berbohong? Alihatan, tentang ilah-ilah. Ilah itu salah satu maknanya adalah pernyataan. Ya, halo? Ya. Oke. Alihatan dari kata ilahun. Ilah itu salah satu artinya pernyataan atau titah ya. Bisa berarti titah,
juga bisa arti pernyataan. Karena Meng- ilah itu karena Mau ilah mengingkari kebenaran-kebenaran gitu ya pertanyaan. mengingkari Apakah kenyataan. kenyataan? Nah, makanya alihatan dunallah, Tuhan selain Allah. Apakah kamu menghendaki pernyataan-pernyataan bohong selain kenyataan gitu, Pak? Apakah kamu ingin membuat pernyataan-pernyataan bohong yang bukan sebagai kenyataan? Kenyataan. Hayalan belaka. Nah, berarti kan menghayal namanya gitu. Nah, artinya gini, ketika Ibrahim berdialog dengan bapak dan kaumnya, nah Ibrahim berbicaranya sangat logik, Logis. sangat logik. Nah, sehingga perkataan Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan hayalan-hayalan mereka yang Alibi keyakinan ya. yang tidak logik gitu, Pak ya. Hmm. Jadi pahami ya. Jadi kelogisan mengalahkan Kebohongan. kebohongan gitu. Karena sesuatu yang bohong bisa dihancurkan dengan kelogisan gitu, Pak. Oh iya iya. Jadi menghancurkan kebohongan harus dengan Logika. kelogisan, dengan logika hancur tuh berhala gitu. Jadi jangan dibayangkan Ibrahim bawa palu gada, datang Ngancurin. terus Tinggal ada yang gede sendiri. yang gede sendirian. Jangan begitu lagi konsepnya, Pak. Pikiran logis menghancurkan hayalan bohong. Ya. Jadi menghadapi perkataan bohong yang tidak realistis, namanya Dengan alihatan dunallah. Itu namanya sesuatu yang tidak realistis. Menghadapi segala sesuatu yang tidak realistis ya pakai logika. Logika menghancurkan sesuatu yang tidak realistis, nggak logik. Itu bahasanya Ibrahim menghancurkan berhala, Pak. berhala. Ya, gitu ya. Nah, bisa oke sampai sini connect nggak, Pak? Insya Allah. Wah, insya Allah udah pinter lah. Terus, lanjut. Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam? Nah, itu kan anggapan. Zon itu kan dugaan, Pak. Apa dugaanmu terhadap Robbil Alamin? Bagaimana pradugamu? Kamu menduga-duga terhadap hukum-hukum alam itu gitu. Apakah kamu menduga-duga terhadap sebuah hukum di alam ini gitu? Padahal semua adalah kenyataan. Iya, dan ada hukumnya. Sebab akibat. Kalau saya loncat ke laut gimana ya? Menduga-duga, itu ikan ternyata pada bisa berenang nggak mati, nyemplung dia, Pak. Nyemplung kelelep mati loh, kok mati ya? Itu kan beda hukumnya. Ikan mah diciptakan memang di air, nggak ada paru-parunya. Napasnya bukan pakai paru-paru, pakai isak. Berarti mengkhianati logika itu berarti menyembah selain Allah. Nah itu maksudnya. Orang yang tidak logis, Pak. Nah, berarti dia menyembah selain Allah. Betul nggak, Pak? Insya Allah. Gimana? Coba lanjut. Sampai 99 ya. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Nah, apa maknanya? Ibrahim itu orang yang pandangannya jauh, tinggi, ya. Cakrawala luas. Nah, gitu. Fanazoro nazrotan fin nujum. Lalu ia memandang nazrotan dengan pandangan, bukan sekali pandang, Pak. Fanazoro lalu ia memandang nazrotan dengan pandangan ke bintang-bintang. Berarti luas dan jauh ke depan nah, gitu. kalau bahasa simpelnya Ibrahim itu cemerlang, Pak. Ya. Banyak idenya gitu. Bintang kan bercahaya kan? Ya. Kling 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 kling. Kalau logik ya gitu. Atau pandangannya jauh ke bintang, ya terserah dimanainya apalah. Ibrahim itu
cemerlang pikirannya gitu Pak. Seperti bintang. Bintang. Lanjut. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Kenapa sakit? Lanjut. Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang. Ya, ini ceritanya nyambung nggak Pak? Lalu mereka Ini kenapa? yang dari Bentar. Ini kan 89, 37, 88, 89. nah ini kok Nah, ini dari kayaknya habis ceritanya nih. iya Sampai 88 nih ceritanya karena udah beda cerita. Ya, tapi kalau terus sampai 99 nggak apa-apa lah, terusin aja. Sesungguhnya aku sakit. Yang sakit siapa nih ceritanya? kaum Ibrahim. Kaumnya Pak Ibrahimnya Ya, Pak? yang nggak logis kan kaumnya tadi. Coba lihat. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang. Ianya masih Ibrahim ya? Iya. Oke, terus kemudian ia berkata, Ibrahim berarti Oh iya. Kok malah sesungguhnya, dia sadar sakit? sesungguhnya aku sakit. Apa yang membuat Ibrahim sakit? Kenapa dia sakit? Terus, Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang. nah merekanya berarti kaumnya Pak. Iya, Satu ketika Ibrahim sakit sakit karena banyak mikir. Bebannya terlalu berlebih. kaumnya berpaling Pak. Oke, lanjut. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, apakah kamu tidak makan? Oh, Pak, orang yang berpikir logik, melihat kenyataan yang tidak realistis. Gimana, Pak? aduh. Sakit nggak, Pak? Iya, sakit-sakit. Nah, kok gini? Kenapa begini kan? Saya mikir jadi sakit tuh, Pak. Nah, makanya kemudian dia pergi diam-diam kepada berhala mereka. Berhala itu berarti menggambarkan pikiran mereka yang tidak Tidak logik logis. tuh, ya. Lalu ia berkata, kenapa kamu nggak makan? Karena orang yang tidak mau berpikir logik, Pak, yang tidak realistis itu tidak mau mencerna sesuatu, Pak. Ya, jadi takulun itu juga bisa berarti makan itu kan mencerna kan? Ya, Nggak dicerna. Kadang-kadang ada istilah gini, apa namanya ditelan bulat-bulat gitu. setiap fenomena ditelan iya, iya, iya Telan gitu. iya, iya, nggak dicerna gitu, baik, buruk, benar, salah, manis, apa pahit, enggak gitu. Nah, orang yang tidak berpikir logik itu ditanya Sam, apakah kamu tidak mencerna gitu? Tidak Setiap makan. info, nggak makan namanya. Apa kamu nggak makan gitu? Atau kamu nggak mau mendengar informasi gitu? Atau kamu mendengar informasi langsung ditelan gitu? Terus Kenapa kamu tidak menjawab? nggak bisa jawab lah orang nggak realistis Pak. Pokoknya mau begitulah gitu. Ya. Coba Ibu Pokoknya, bayang, pokoknya. kalau kita bertemu orang yang tidak logik, ketika dia punya apa istilahnya itu punya anggapan ya, Ya nenek moyangku juga gitu. ya udah gitu. Mereka nggak bisa nerangin lagi. Pokoknya gitu dah. Udah pokoknya begitu udah. Nggak bisa. Kenapa kamu nggak menjawab? Coba terangkan. Ya memang nggak logik gimana? Ya, terus Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. digebukin. Ya kayaknya digebukin kalau ngelihat ini kan. Makanya Lalu, jadinya yang ditinggalkan berhala yang paling gede kan gitu. iya, lalu dihadapinya berhala-berhala itu. Jadi setiap anggapan yang tidak realistis dipukul. Dorban itu artinya diberikan sebuah reaksi, Pak. Bantahan-bantahan yang Nah, logis. bantahan gitu, yang logik dengan kuat gitu. Maka pasti yang hancur berhala itu gitu. Ya. Ya, terus Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. bergegas. Ibrahim berkata,
Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Nah, berarti anggapan-anggapan mereka itu atau Dibangun, pernyataan-pernyataan itu adalah bikinan mereka ya, sendiri. Jadi mereka membuat sendiri titah pernyataan yang tidak logik, Pak. yang tidak logis. Membangun konstruksi yang tidak logis tadi. Nah, gitu. Makanya ada bangunan yang gedenya nanti konstruksinya, Pak. Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Apakah kamu mengabdi kepada Kebohongan-kebohongan konstruksi yang kamu buat itu. yang kamu buat itu gitu? Jadi mereka menyembah kebohongannya sendiri gitu. Terus, Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. padahal Allah yang menciptakanmu. Sekarang kamu membuat-buat lagi, membuat-buat pernyataan yang bukan kenyataan, Nyata. membangun kebohongan tadi kan? Terus, Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. nah akhirnya kaumnya membuat sebuah persekongkolan, mendirikan bangunan, bangunan tadi bangunan kebohongan, ya Membuat konstruksi alibi-alibi bohong. alibi bohong untuk bisa mengalahkan Ibrahim gitu. Nah itu kan konsepnya gitu. Lalu Ibrahim lemparkan ke dia tuh biar dia terbakar gitu, terbakar oleh alibi-alibi tadi. Ya. Nah, apakah Ibrahim terbakar? Tidak. Dia, Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya. Maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina kalah. nah, berarti yang dimaksud ayat sebelumnya ini nih, bangunan ini, suatu bangunan ini apa, Pak? Alibi-alibi kebohongan. Nih, bahasa itunya kaidan, tipu muslihat. Lihat. Nah, gitu kan. Itu kan berarti kan konsep, Pak. Ya, Konsep sebuah apa kalau zaman sekarang tuh kan di medsos tuh dibikin kayak apa istilahnya itu Pak ada menggiring opini orang gitu Pak. iya, iya, iya. Nah, itu kan membangun berhala namanya, membangun bangunan tadi. Nah, supaya si A salah gitu, supaya si B salah. Yang tanya benar jadi salah, yang salah jadi benar itu Pak. Iya. Bangun gitu kan. Hanya gara-gara nyebut satu ayat Pak, penjara tuh. Padahal nggak terbukti tuh. Oh, ini apa namanya? Bla bla bla, atau nggak sebutin lah. Nah, untuk menjatuhkan orang lain bikin tipu muslihat, Pak. Hmm. Sehingga opini umat tergiring kan ke situ, Iya. digiring supaya punya anggapan si A salah tuh. Nah, kenapa? Ada maksud nih dia ingin naik misalnya gitu. Tapi kenapa sekarang Ibrahim banyak yang kalah ya kan? Ya, Ibrahim sekarang kok banyak yang kalah dengan kaumnya itu. bukan kalah berarti logikanya kurang kuat, Pak. Iya. Kurang kuat logikanya berarti bisa dikuatin lagi. Karena sejarahnya Ibrahim menang. Walaupun awalnya tersisih dulu kan Ibrahim itu tersisih kan dia sendirian, Pak. Iya. Nggak punya kaum kan, nggak punya umat. Walaupun akhirnya ada juga yang jadi pengikut. Makanya di dalam Quran Ibrahim seorang nabi, tidak disebut sebagai rasul, Pak. Tuh, Ya, nanti disebutin Ibrahim itu seorang nabi. Nabi. Sementara Ismail rasul dan Nabi. kenapa Ibrahim seorang nabi tanpa disebut rasulan? Karena disebut rasulan itu syaratnya harus punya pengikut 100.000, Pak. Hmm. Halo? Iya, iya, iya. Di Mohon surat maaf. Yunus nanti ada di kisah Yunus. Ya, rasul itu syaratnya adalah dia punya pengikut 100.000. Ribu. Ya gitu kan, kalau masih 1.000, ya Ustadz juga belum. Oke, lanjut. 98. 99 nih terakhir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, nah tadi pertanyaan Pak Mujito gitu, Pak. Berarti Ibrahim juga pernah mengalami fase di mana dia Iya, merasa ya, merasa kalah. kalah, Pak. Karena saking Terjepit. banyak, ya karena banyaknya opini tadi. Ini kan mereka membangun bangunan tadi konstruksi kebohongan yang kuat, Pak. Sementara dia sendirian, ya kalah lah. Kalah apa? Kalah masa, Pak.
Ya, kalah masa karena tipu muslihat mereka terlalu besar gitu. Ibrahim berkata, oke dah kalau gitu aku pergi menghadap Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi dia bikin strategi baru gitu. Baru. Harus punya strategi lain kalau dihadapin dengan terang-terangan ya kalah apa kalah jumlah, Pak. Caranya pergi ke Tuhanku sekarang kayak apa ya? Iya riset nanti di ayat yang lain di kisah Ibrahim udah dijelasin. Nanti dibuka lagi kisah Ibrahim. Berarti. Mundur lagi. Ya. Ini kan hanya ingin menyambungkan ke kisah Ismail Ismail tadi. bahwa proses untuk menjadi pendengar itu ya mesti pikiran logik dulu, Pak. Tetapi dalam perjalanannya orang-orang yang berpikir logik pun akan tersisih, Pak. Karena Ya. kuatnya menghadapi tadi kebohongan yang sudah dibangun udah begitu kokoh, Pak. Opini-opini lebih kuat. Nah, dia kemudian kan pergi kepada Tuhan untuk mencari petunjuk gitu. Ya, kalau kita lanjut cerita ini, Pak, coba lanjutin sampai 111 ya. Terus, nah, Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh berarti Ibrahim tidak bisa berjuang sendirian. sendirian, Pak. Maka Ibrahim meminta kepada Tuhan supaya diberi gitu. Ya, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk solihin. Solihin itu artinya pekerja, Pak. Orang-orang yang mau bekerja, melakukan perbaikan gitu. Ya, maka nih. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Nah, jadi tidak cukup hanya berpikir logik. Logis. Dia juga harus punya semangat, Pak. Fabasyarnahu, kami beri dia kabar gembira. Dia harus punya busro. Busro itu artinya basiron kabar gembira. Ada orang-orang yang memang tidak mau menerima kalau diajak berpikir logik. Logis. Dia kalah, gitu tadi ceritanya kan? Karena kuatnya bangunan mereka, Ibrahim kalah oleh kekuatan mereka. Maka Ibrahim meminta petunjuk supaya dia punya solihin. Solihin itu kan jamak orang-orang yang mau bekerja keras untuk melakukan perbaikan. Kemudian dia harus punya sifat, punya karakter basiron, basarna. Harus jadi basar. Basar itu artinya orang yang sudah sempurna. Basiron, kabar gembira. Dia harus punya konsep apa namanya kabar gembira gitu. Apa bahasa kitanya? Kalau kamu melakukan ini nanti akan dapat ini loh gitu. Jadi dengan kabar gembira. Nah orang itu baru percaya biasanya. Contoh gini lah, orang jual obat, Pak. Kalau hanya menerangkan nama obatnya, itu orang kurang tertarik kan, Pak? Ya, harus Orang ada itu, testimoni ya. ada testimoni. Dulu loh saya begini-begini. Setelah minum obat ini saya merasa, itu kan namanya kabar gembira, Pak. Kabar gembira. Orang baru percaya kalau ada testimoni kabar gitu. Ada contoh. Orang yang minum ini tuh badannya segar, bla bla bla. Orang jadi tertarik tuh biasanya. Ya. Kan ada iklannya juga namanya. Iya, fabasyarnahu bigulamin halim. Gulam itu juga bermakna semangat, Pak. Gulam itu kan artinya anak muda, Pak. Semangat muda gitu. Ya, jadi harus tetap semangat. Halim. Halim diartikannya amat sabar. Halim itu apa namanya? Santun, Pak. Kalau ada sales Pak nawarin barang terus caranya songong, kasar gimana, Pak? Ya, diusir. Orang diusir berapa mana? Ngapain lu? Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Halim itu santun gitu. Amat sabar. Kadang-kadang ya begitu. Menawarkan barang aja harus sabar ya, Pak ya. Ya. Nah, kalau yang ditawarinnya agak galak-galak ya dia tetap aja sabar. Akhirnya mau juga. Hmm. Ini kan konsepnya gitu. Jadi menghadapi kaumnya Ibrahim tidak cukup pakai logika, Pak. Mereka nolak gitu. Ya, tapi mesti dikasih kabar, kabar gembira, tetap semangat dan
Santun. santun gitu. Ngadepinnya gitu. Oke, sampai 100 panjang 111. Nah, itu. Terus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Hmm. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, ini sobirin, Solim, benar. sobirin. Sobirin, sabar. Ini kan Arabnya halim. Ya, Halim itu artinya santun. Nah, diartikannya sabar juga. Halim sama sobar. Kalau halim santun, kalau sabar tangguh, Pak. Tangguh ya. Sabar itu ya. tangguh artinya. Maka tatkala Solihin tadi, ini kan lagi cerita Solihin nih. Hmm, Solihin itu kembali kan berarti pasukannya Ibrahim kan? ya. Nah, pasukannya Ibrahim. Diartikan di sini anaknya nggak apa-apa. Maka tatkala Solihin itu sampai pada umur sanggup, maka tatkala anaknya Ibrahim itu ada Ismail, ada Ishak, Ishak. dan sisanya masih ada 6 lagi yang lain nggak disebutin. Maka tatkala anak itu sampai sampai apa? Balago. Balago itu balik artinya Dewasa. dewasa. Dewasa itu kan di Quran sampai 40 tahun. 40 tahun. Maka tatkala anaknya itu balik, balik ma'ahu sa'ya dan dia bersama-sama Ibrahim bekerja. Jadi Ibrahim bukan anaknya Ibrahim sekarang sudah balik dan anaknya itu karena sudah balik dia sudah bekerja sama, sudah sanggup bekerja sama dengan Ibrahim. Ibrahim dalam segala hal kerjasamanya. Nah, berarti anak itu sudah dewasa karena sudah bisa bekerja sama. Maka Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunaya, hei anakku." Bunaya dari kata bana. Bana itu artinya membina, Pak. Binaan gitu. Binaan itu apa artinya, Pak? Anak buah kan? Murid, anak buah. Nah, mereka itu binaan saya ya. Nah, binaan. Ya bunaya, wahai binaanku gitu, Pak. Ya, binaan itu berarti anak buah bisa, murid juga bisa. Hei binaanku. Binaan yang sudah apa? Balik Sudah balik dan bisa bekerja sama. sama. Oke. Ini sesungguhnya aku aro, aro. Aku punya Punya pikiran. pikiran. Aku melihat di dalam pikiranku. Punya Aku ide. punya Gitu ya. pendapat gitu. Aku berpendapat. Ini aro sesungguhnya aku melihat di dalam pikiranku. Fil manam ketika aku berada di tempat tidurku. Kalau tidur naom. Naom tidur. Nah, apa kalau azan subuh tuh as-sholatu khairum minan naum. Naum itu tidur, kalau manam tempat Oh, tidur. Tempat tidur ya. ya. Sambil mengalamun. Nah, waktu Bapak Ibu berada di tempat tidur apa pasti tidur? Enggak. Istirahat dengan Nah, berpikir. rebahan sambil mikir. Mikir. Nah, itu namanya berpikir ketika di tempat tidur. Sebelum tidur itu mikir dulu biasanya. Nah, gitu. Aku melihat di dalam pikiranku ketika aku di tempat tidurku. Ani sesungguhnya aku azbahuka. Aku berpikir, aku punya pendapat bahwa aku harus memisahmu. Memisahmu supaya bisa bekerja sendiri. Sendiri. Tadinya kita satu tim, kita sekarang jadi dua tim gitu. Bikin cabang. Bikin cabang lah, bikin cabang. Fanzur maka
perhatikan, maka pikirkan. Fanzur itu lihat. Nazoro kan, coba kamu amati. Bagaimana menurutmu gitu? Nah, bagaimana pendapatmu? Taro pendapatmu. Kalau aro pendapatku. Aro pendapatku. Taro pendapatmu. A aku. Kalau tak kamu. Nah, aro kenapa diartikannya mimpi? Sementara taro diartikannya pendapatmu. Padahal kalimatnya sama dari kata ro'a ya. Jadi gini, aku berpendapat bahwa kamu mesti dipisah. Jadi bikin cabang. Coba, Itu pendapatku ya. Nah, sekarang pendapatmu gimana gitu loh. coba pikirkan. Coba kamu pikirin bagaimana pendapatmu kalau kamu buka cabang sendiri. Jadi tidak nginduk lagi denganku. Ya, contoh gini. Saya punya perusahaan. Selama ini kamu bekerja sama denganku. Sekarang kamu sudah dewasa, sudah tahu ilmunya bagaimana membangun perusahaan. Kamu bikin perusahaan ini gimana? Atau perusahaan kita dibikin dua jadi cabang gitu. Ia menjawab, ya abati, ya abati, aba, aba, abi, ya, bapakku, ya, aba atau abi. Wahai bapakku, kerjakan if'al ma tu'mar. If'al kerjakan apa yang diperintahkan. Kalau bahasa kitanya, siap laksanakan. Saya tunggu perintah. Ya. Satajiduni insyaallahu minas sobirin. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang tangguh. Aku udah dewasa. Aku sudah punya pengalaman. Bapak yang ngajarinnya. Siap tuh Pak namanya Pak. Ya, gitu. Coba kalau disembelih lehernya jadi logik nggak Pak? Ini sebenarnya bicara dengan ahli atau ahli? Ya, dengan Pembicaraan ini dengan binaannya. ahlinya ya. Binaannya Pak. Binaan. Kan Iya. panggilnya ya buna ya bukan ya ahli, bukan. Hmm. Ibrahim berdialog dengan binaannya Pak. Ginilah Pak Mujito, misalnya buka perguruan silat Pak. Hmm. Perguruan silat. Sila. Solin, ya, Solin. Nerima murid nggak Pak? Ya. Makanya buka perguruan juga supaya menerima murid. Oke. Murid yang mau diterima, yang udah jadi jawara, apa yang masih nol, Pak? Nol. Yang nol lah, makanya mau dibina juga. Oke. Ada murid dari nol nih nggak tahu apa-apa tentang tentang kungfu karena buka Shaolin. Itu kan dari nol dibina kan? Iya. Dibina katakanlah ada 10 binaan atau 100 binaan terserah lah berapa aja binaannya. Jadi anak itu kan tidak tidak bukan satu orang person, bukan. Yang namanya anak itu ya anak murid, anak asuh, kan anak tuh banyak, binaan namanya tuh. Hmm. Nah, setelah sekian tahun digembleng tuh si murid, Pak, yang tadinya nol, dikasih pelajaran, dibina, digembleng dari nol sampai dia sekarang jadi Balik. pendekar, Pak. Sudah balik. Udah balik nih. Pas dites ternyata ilmunya sudah mumpuni, Pak. Kira-kira itu si murid mau diklonin terus sampai tua apa gimana, Pak? Dilepas untuk Dilepas lah. Dites. Pas dites, oh ternyata sudah mumpuni. Makanya bilang tuh si suhu, murid, kamu sudah mumpuni. mumpuni. Sekarang kamu harus keluar dari perguruan. Perguruan. Kenapa? Kamu sudah dapat ilmunya, udah balik namanya, Pak. Kalau aku tidak melepasmu, aku zolim. Karena kamu tidak akan bisa berkembang. Kalau kamu lepas dariku, kamu bisa mengembangkan bakatmu gitu kan? Bahkan bisa membuka perguruan sendiri. Nanti kamu punya binaan lagi gitu. Kan jadi mandiri dan dia berkembang nggak, Pak? Berkembang. Berkembang begitu. Bukan bukan ceritanya Ibrahim minta anak yang soleh dibina, Pak. Udah jadi disembelih. Itu gimana?
Siapa yang sanggup? Terus buat apa selama ini aku bina? Nah, jadi azbahukanya dimaknai disembelih, Pak. Bukan dipisahin. Si gurunya harus tega melepas dia kan? Ya iyalah. Karena takwanya katanya, sehingga ya suruh nyembelih sembelih. Ya tapi kan nggak logik. Iya. Masa Tuhan menyuruh ngebunuh anak sendiri? Tapi Sama lah. bilangnya iman itu tidak harus logik. Ya itu masalahnya 10 cepek kena lagi. Ah 10 cepek. Allah Iya, murka. iya, iya. Ada orang yang nggak pakai akal. Nah itu kan konstruksi Pak. Paham nggak Pak maksudnya? Iya, iya, iya. Jadi dibangun sebuah konstruksi yang nggak logik. Nah karena itu banyak bangunannya udah kokoh. Orang yang berpikir logik seakan-akan apa Pak? Salah kan? Salah, ya. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Nggak umum, gila lu. Nah gitu. Makanya Ibrahim pergi ke Tuhannya minta petunjuk kan gitu. Nah gitu. Ya begitulah ceritanya Pak. Oke, Pak Muji punya anak langsung dewasa apa orok dulu Pak? Orok dulu lah, Orok dulu. Sejak orok sampai dewasa dirawat nggak Pak? pastilah. Udah dewasa harus dilepas Pak, gimana Pak perasaannya Pak? Ya, mau nggak mau harus, walaupun sedih harus dilepas. Nah, itu Saya, namanya aku menyembelihmu. ya, Berat hati melepasmu, tapi aku harus melepasmu. Kalau aku tidak melepasmu, kamu nggak bakal dewasa selamanya. bapakmu zolim. Jadi bapakmu jadi solid. Bukan aku tidak mencintaimu, tapi memang tugasku sudah selesai membesarkanmu. Sekarang kamu lepas, terserah mau kemana, kan itu bahasanya. Ya, ya. Terus Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, apa yang kebayang? nyatalah, Apa yang kebayang? nyatalah, tatkala keduanya telah berserah diri. Disembelih. Ini terjemahannya, Pak. Ya, Palama aslama, maka tatkala keduanya, ini kan dua aslama, ini berdua berarti. telah Tatkala keduanya telah berserah di diri. diri dengan apanya? Logika. Dengan keputusannya tadi. Ya, Oke, dengan keputusannya Ibrahim harus mengambil keputusan, mesti melepas anaknya, dipotong, lepas kamu ya gitu. Anaknya juga harus menerima. menerima. Watallahu lil jabin. Dan Ibrahim kenapa membaringkan? Tala itu menempelkan tangan di pelipis, Pak. Pelipis ini kan Ya, orang sudah mengambil keputusan, sudah sepakat, Pak. Nah, habis itu dia pegang apanya? pelipisnya. Ngapain, Pak? Mikir lagi lah. Mikir ulang. Ah, aku salah nggak ya gitu loh, Pak. Ya, Jadi berpikir ulang, takut terjadi kesalahan. Apa memang sudah waktunya aku melepas dia, gitu kan? Atau tidak nih? Nah, itu Pak ceritanya. Terus dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, siapa yang manggil? sang Lahat, Sang Rob. sang Robnya. Karena dia perginya kepada Rob kan? Ya, Kan tadi. Ke Rob. Sesungguhnya aku pergi menghadap Robku. Rob nih. Rob sebagai Tuhan. Hukum alam. Hukum sebab akibat. di alam semesta. Jadi Rob memanggil dia, Pak. Jadi dalam, kan Ibrahim orang berpikir logik, Pak. Ya, Dia mengerti sesuatu. Kayak Ibrahim gitu. Jadi yang diajak dialog kan Ibrahim logikanya. Logikanya diajak dialog kan gitu. Terus sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. masa nyembelih anak berbuat baik, Pak? Iya, nggak logik. Nggak logik. Yang manggil Ibrahim siapa kira-kira? Yang manggil tadi pikiran, kecerdasannya. Nah, kalau kecerdasan berarti Musa.
Ya. Kan gini, suhufil ula, suhufi Ibrahim. Wa Musa. Jadi logikanya diajak bicara sama pikiran cerdasnya, Pak. Ya. Apa kata Logika dia? dan kecerdasannya. Jadi si kecerdasannya bilang, kamu bener tuh. Gitu. Bener kamu. Kan di dalam, itu bicaranya kan di dalam. Di dalam dirinya, Pak. Di dalam pikirannya kan. Kod sodaktar ru'ya. Sesungguhnya apa yang kau pikirkan itu Benar. benar. Kalau dia sudah dewasa, memang harus dilepas. Karena tanggung jawabmu membesarkan dia sampai dewasa. Nah, kalau udah dewasa tetap diklonin sampai tua, itu dia kapan dewasanya? Kod sodakta, kamu benar dengan apa yang kamu pikirkan. Ru'ya itu kan penglihatan dalam pikirannya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, yang demikian itulah disebut dengan kebaikan, Pak. Kalau kamu tidak pernah mau melepas anakmu, kamu jadi nggak baik. Zolim tadi ya. Jadi zalim. Zalim kan? Gitu. Oke, artinya Ibrahim sudah yakin dengan keputusannya dia kan? Oke, terus Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. berat nggak Pak ngelepasnya? Ya, tadi Berat, tapi harus was-was kan? awalnya Was-was. sih was-was. Nanti gimana ya? Lepasin. Gitu. Dan ini kan ujian yang nyata. Gitu. Ujian yang nyata. Ada istilah karena saking sayangnya anaknya nggak boleh jauh dari orang tuanya. Tapi kan membuat dia jadi nggak dewasa, Pak. Iya. Terus, Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. aduh, wa fadainahu bidzibhin azim. Fadaina dari kata fadaya, fidyah. Fidyah itu kompensasi. Dan Karena Ibrahim sudah mengambil keputusan harus melepas anaknya, Pak. Tega nggak dia melepas segitu aja, Pak? enggak, Nah, Ibrahim menyisihkan apa? Menyisihkan bekal-bekal. saham. Saham atau Oh, bekal. Ada kompensasi namanya. Kami berikan dia fidyah. Kami berikan kepadanya fidyah atau kompensasi. kompensasi. Ribhin adim dengan potongan yang besar. Katakanlah kalau Ibrahim punya kekayaan 1 miliar, Pak. Katakan ya, mimpi. Maka Ibrahim memberikan lebih dari 50%, potongan yang besar berarti sekitar 75% kan, katakanlah. Iya, Maka 75% kekayaannya dia, sahamnya dia diserahkan kepada Ismail Ismail. supaya Ismail bisa mengembangkan dirinya Pak lebih baik lagi dari dia gitu. Tapi Kenapa? tetap kita mengikatkan diri gitu ya. Iya, iya. Kan gini kan pikiran logiknya. Kenapa diberikan kepada anaknya lebih besar, Pak? Dia sudah tua. Tua. Anaknya masih muda, masih punya banyak kesempatan mengembangkan tadi, Pak. Mengembangkan wawasannya dan seterusnya. Makanya diberikan kepada anaknya potongannya lebih Besar. besar gitu. Bentuknya mungkin kalau kita warisan lah ya. Terus, Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, ya, terus, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. lahir. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah, jadi menjadi sebuah kesalahan kalau hari ini kita berlomba-lomba menyembelih binatang, menyembelih binatang tuh Pak di kurban kan? Kurban berlomba-lomba paling banyak, paling besar, paling gede kan? Sementara anaknya tidak dididik. Dilepas. Tidak Tidak dididik. dididik, Pak. Ya, jadi makna pengorbanan itu kan berkorban untuk membesarkan
anak binaan tadi sampai dia jadi. Setelah jadi dilepas. Itulah namanya pengorbanan. Kita tidak ngarep apapun kan? Ada judul lagunya gitu kan? Kasih ibu kepada Sepanjang kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi. harap Harap kembali kembali bagai bagaikan surya surya menyinari dunia. di Itulah dunia. pengorbanan, Pak. Itulah pengorbanan itu. Memberi tapi nggak mengharap kembali. Iya kan? Nah, kisah Ismail kan tak lepas dari kisah Ibrahim sebelumnya. Ibrahim artinya berpikir logik gitu. Jadi argumentatif gitu. Tidak apa namanya, tidak halu, tidak bohong gitu. Nah, kemudian bersamaan dengan Ibrahim itu ada Lut gitu. Lut itu artinya nempel di hati terus, berkesan, Pak. Nah, berpikir logis itu ada dua jenis, Pak. Ya. Yang pertama, berpikir logis yang sifatnya kategoris dan berpikir logis yang sifatnya dialektik, Pak. Ya. Halo? Kategori Kategoris dan dialektis dialektik. gitu. Nah, berpikir logis kategoris ada tiga. Kan gini, kategorinya apa nih? Kategori namanya kategori kan gitu. Kategorinya apa? Berpikir logis kategoris ada tiga, Pak. Tiga prosesnya. Pertama, Ismail. Ismail itu berarti benar-benar mau mendengar informasi. Formal. Ya. Yang kedua, Ishak. Setelah kita mendengar, benar-benar mau mendengar informasi, berarti informasinya banyak nggak, Pak? Banyak. Nah, setelah kita menerima banyak informasi, Ishak. Ishak itu dari kata sahako, artinya mengayak atau menganalisa. Jadi semua informasi yang masuk dianalisa. Nah, setelah Ishak baru muncul Yakub. Yakub dari kata akoba, Yakubu akibat, kesudahan, konklusi, kesimpulan. Itu namanya berpikir logis kategoris. Ada tiga tahapnya: mendengar, menganalisa, membuat menyimpulkan. Nah, ada berpikir logis yang sifatnya dialektis, Pak, dialektika. Nah, berpikir logis dialektik juga ada tiga. Ada tiga, Pak. Itunya tahapnya. Tahapannya pertama Yusuf. Yusuf itu artinya estimasi. Estimasi itu memandang jauh ke depan, prediksi, kemungkinan, trenologi gitu. Jadi kalau berpikir logis dialektik diawali dengan sebuah apa, Pak? Sebuah dialektik itu dialektik. Sebuah apa? Halo. Gagasan atau ada fenomena gitu. Bukan gagasan, prediksi. Prediksi apa namanya itu, visi gitu, Pak. Jadi membuat visi dulu. Membuat visi, membuat prediksi ke depan itu dulu. Prosesnya dari Yusuf dulu prosesnya, Pak. Nah, setelah dia punya visi, punya prediksi, punya mimpi, ya, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu, Pak. Nah, baru nanti Ayub. Dari Yusuf ke Ayub. Ayub itu dari kata awaba, yu'awibu, awuban atau ayuban. Jadi kata ayaba, yu'ayibu, ayuban. Artinya kembali, pulih, antitesis, Pak. Antitesis. Atau pulih kembali. Atau membuat sebuah antitesis. Kan punya prediksi, punya estimasi kan? Estimasi dulu nih. Nah, setelah
membuat estimasi, membuat prediksi, visi, mimpi, buat antitesis. Antitesis kan lawan dari tesis kan pasangannya. Jika begini gimana? Kemungkinan Pak. Antitesis namanya. Itu Ayub. Nah, setelah Ayub baru nanti Su'eb. Su'eb itu artinya sintesis gitu. Kalau sudah punya visi, buat antitesis dan kemudian buat sebuah Sintesanya. sintesanya seperti apa, bagaimana gitu Pak. Nah, itu cara berpikir logis, bisa dua pendekatan. Mau pendekatan tadi dia apa namanya? Dialogis dan Bukan. satunya. Tadi kategoris Kategoris dan dialogis. dan bukan kategoris dan dialektis. Tikis. Ya, Kalau kategoris tiganya Ismail, Ishak, Yakub. Tapi kalau dialektis Yusuf, Ayub, Su'eb. Nah, silakan mau pakai pendekatan yang mana, Pak? Nah, gitu ya. Nah, orang yang berpikir logis, Pak, itu harus punya dua pasang. Orang nyebutnya dua istri. Harus bisa mengawini dua konsep. Dua konsep. Ya. Konsep yang pertama namanya Sarah. Sarah, Pak. Orang nyebutnya Sarah ya. Yeah. Sarah, Saro, Sirun, Pak. Sirun, surur itu artinya gembira, Pak. Ada hadis begini, idkholus surur sodako. Surur dari kata saro, Pak. Sara artinya gembira. Atau sesuatu yang menggembirakan. Jadi, orang yang berpikir logis harus mengawini dua konsep. Konsep yang pertama yang dikawin adalah Sara. Sara, Saro, Sirun bisa berarti rahasia, bisa berarti gembira, Pak. Surur itu kan kegembiraan artinya. Ketika Ibrahim menikah dengan Sarah, mengawini Sarah, maka dia akan mendapat Ishak. Apa konsepnya, Pak? Berpikir logik disertai kegembiraan akan bisa membuat sebuah analisis. Kalau Bapak pikirannya sedih, gimana mau analisa, Pak? Wong pikirannya kusut, perasaannya nggak senang, Pak. Ya. Untuk konsepnya gitu. Jadi pikiran logik, kalau dia gembira, maka bisa melahirkan analisa gitu. Ibrahim mengawini Sarah, punya Ishak. Halo? Ya. Ya. Ibrahim kemudian mengawini apa? Hajar. Hajar. Hajaro itu artinya hijrah, Pak. Hijrah, pindah, meninggalkan pola pikir lama menuju pola pikir yang moderat, Pak. Hajar namanya, hajaro hijrah. Hijrah itu pergi, pindah, meninggalkan pola pikir lama menuju pola pikir yang lebih moderat atau modern. Nah, ketika pikiran logik mengawini Hajar, maka akan melahirkan Ismail. Benar-benar mau mendengar. Orang yang berpikir logik tapi tidak mau meninggalkan pola pikir lama, Pak, maka dia akan menutup diri. Tidak akan mau mendengar informasi yang baru. Halo? Dia yang paling benar gitu. Ya, iya, tidak mau lagi mendengar yang lain. Berarti dia tidak mendapatkan Ismail karena tidak mau hijrah. Halo? Kenapa ya yang terjadi selama ini kok meninggalkan Hajar di padang yang tandus yang itu ya? Kan konsepnya Ibrahim membawa Hajar dengan Ismail ke padang yang tandus.
Coba lihat konsepnya, Pak. Oh Ya, iya. lihat Masuk. konsepnya. Surat itu di surat berapa? 14:35 kalau nggak salah. Ya, coba lihat dulu ayatnya. Masih saya, teman-teman. Oh, ganti. Ganti ada siapa nih ketua kelas? Saya. Ya, Pak Pak ini, Pak Gatot. Gatot, Pak Pak Gatot. 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 Maaf Pak Gatot, kelamaan saya Pak Gatot. Alhamdulillah, Pak Alhamdulillah. Muji. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala." Oke, nah sekarang kita coba bacanya konsepnya ayatnya ayat diri ya. Ayat Ya, ayat dirinya gimana nih ayat dirinya? ya, Ingatlah ketika Ibrahim berkata, kola ya. ya, Ingat ketika tadi apa? Pikiran logik ya, logika. ya. Ya. Ketika logika berkata, Robbi, wahai Robbu. Rob berarti bicaranya aturan, Hukum alam. hukum, sebab, akibat. Ya. Ij'al hadal balada. Jadikanlah negeri ini. Logika berpikir atau berpikir logik tinggalnya di mana, Pak? Di kepala. Di kepala. Ya, Mungkin nggak anak yang lahir stunting jadi cerdas, Pak? enggak. Tanya sama Pak dokter. Tanya Oh sama iya, dokter. Dok, kalau badan sakit, bisa mikir nggak, Dok? kurangan vitamin dan Kalau badan sebagainya. kita nggak sehat, nggak sakit, Hmm, nggak bisa mikir. Ya, oke? iya. Jadi Oke. Ibrahim berkata, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ya, Supaya pikirannya tetap berjalan, logikanya tetap jalan, ya, pikiran logiknya jalan, kecerdasannya jalan, maka tubuhnya sebagai negeri tadi tempat dia tinggal ya. juga harus aman. Ya. Jika tubuhnya tidak aman, negerinya nggak aman, gimana mikirnya? Halo? Ya, ya. Oke. Terus wajnubni wabaniya. Jauhkanlah aku Ibrahim wabaniya dan juga binaanku anak budal asnam dari menyembah asnam. Asnam, Bapak Ibu pagi-pagi masih suka senam nggak? Ingat. Kalau ingat. Dulu ada senam kesegaran jasmani SKJ dulu kan? SKJ, Ya. iya. Senam kesegaran jasmani. Gimana musiknya tuh? Masih ingat nggak? Tetetet. Bukan. Nah ya, Tetetet. senam kesegaran jasmani. Apa arti? Jasmani. Senam itu apa artinya? Gerakan. Gerakan, Bapak Ibu. Gerakan ya. Nah, jangan sampai aku dan binaanku menyembah gerakan, menyembah ritualnya, tapi nggak ngerti Santrinya. substansinya, gitu ya. Ya. Iya. Apa nanti jadi nggak logik? Nanti jadi nggak logik kan? Iya. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini cerita yang tadi disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Ibrahim bilang sesungguhnya asnam itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ya. Gara-gara beda gerakan sembahyang jadi berantem. Jadi yang disembah apa? Gerakan. Nah, asnam jadinya. Beda ngangkat tangan musuhan. Iya, iya. Beda kunut apa nggak bertanya, nggak tanya-tanyaan. Yang satu usap kepala, yang satu nggak mau tanya-tanyaan. Yang satu telunjuk-telunjuk gerak-gerak, yang satu diam jadi musuhan. Kamu menyembah berhala kalau begitu. Halo? Iya. Iya. Jangan menyembah asnamnya. Orang disuruh mengabdi kepada Tuhan biar aku nih malah berantem. Sesungguhnya
Maka barang siapa yang mengikutiku, berarti tetap berpikir Logis. maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Iya, sama-sama berpikir logis. Barang siapa yang mendurhakaiku, berarti tidak mau berpikir logis. Maka sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang. Ya udah, terserah engkau lah, gitu ya. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini yang dibawa ke padang pasirnya nih. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan diberi rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Robbana, ini yang doa Ibrahim. Robbana, wahai Rob kami, ini sesungguhnya aku askantu telah menempatkan min zuriyati sebagian daripada zuriatku biwadin di sebuah lembah. Wadin, Pak. Nanti di kisah Musa juga ada wadin. Wadil muqaddasi tua. Ya. Wadil muqaddasi tua itu lub yang suci, Pak. Di dalam apa itu namanya? Lobus ya. Ada wad namanya. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di wadin, lembah. Goiri dzar'in yang tidak mempunyai tanaman-tanaman. Di dekat rumahmu yang haram, yang dihormati. Baitikal muharram itu juga bermakna rumah suci. Rumah suci tempatnya ketetapan Allah itu kolbu. Ya, makanya disebut kulubul mukmin baitullah. Jadi kolbu, Pak. Jadi logikanya bertemu dengan kalbu. Ibrahim menempatkan sebagian keturunanku kan tadi Ibrahim mengawini 2 ya. Sarah dan Hajar. Hajar melahirkan Ismail. Sarah melahirkan Ishak. Nah, yang dibawa ke wadi ini Hajar dan Ismail. Hajar berarti hijrah, meninggalkan pola pikir lama. Ismail benar-benar mau mendengar. Hajar dan Ismail dibawa ke lembah yang nggak ada tanaman, karena di situ tidak melahirkan ide, tetapi dia tempatnya ketetapan Allah, namanya kolbu. Ibrahim membawa Ismail ke kalbu. Terus dia berkata, ya Tuhan kami, Robbana, wahai Rob kami, liyuqimu sholat. Yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, agar mereka menegakkan aturan. Aj'al, maka jadikanlah afidatan nas, hati fuad sebagian manusia, tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka. Nanti hati manusia akan cenderung kepada cara atau pola pikir Hajar dan Ismail. Nanti akan ada orang-orang yang juga punya kecenderungan untuk hijrah, meninggalkan pola pikir lama dan juga mau mendengar informasi. Itu warzukhum, dan berilah mereka rezeki minas samaroti, dari buahan la'al yashkurun. Ini juga konsep, Pak. Ya, konsep juga sebetulnya. Nah, tetapi kan tidak semua orang siap untuk membawa Hajar dan Ismail ke lembah yang tidak ada tanaman, Pak. Ya. Ini pelajaran buat kita agar kita mau membawa pola pikir lama menuju pola pikir baru, dan dia mau mendengar informasi. Kemudian hari akan mengeluarkan air kehidupan, sumber pengetahuan, Pak. Kalau nggak begitu tidak bisa keluar jam-jam tuh sampai sekarang ya. Iya. Nah, gitu. Itu baru muqaddimah, Pak. Ini baru muqaddimah.
pengantar penjelasan tentang Ismail. Ismail. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjut bagaimana kisah dan konsep Ismail dalam Quran. Ya, masih banyak ayatnya, Pak. Masih banyak ayat tentang Ismail. Tadi kan ada sekitar 12 kali diulang ya. Ya. Tadi baru beberapa ayat disebut Ismail, Ismail, Ismail. Ya, masih ada lagi yang berikutnya. Baik, masih ada waktu 10 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Iya, udah pada paham biasanya. Halo? Ini pada kemana? Halo? Halo. Iya, halo, nyimak. Pada hadir? Enggak, menyimak. Waktu sampai Menyimak. ya, sampai jam 4. Ada waktu tinggal berapa menit? 10 menit. 10 menit. Monggo jika ada tambahan atau pertanyaan. Kalau nggak ada, berarti kita tutup. Halo? Nah, ini aja pemikiran kenapa selama ini berkaitan dengan ritual Ibrahim Ismail dalam penyembelihan ini kok selalu seperti ini ya, bahwa berlomba besar-besaran sembelihannya. Jadi konsepnya kok kalau dengan kita kaji seperti ini kok ya kurang logis ya. Jadi seperti apa, Pak Guruku? Ya begitulah Pak Ibrahim harus berhadapan dengan Bapak dan kaum. Walaupun Ibrahim harus dibakar, Pak. Dibakarnya kan juga metafora, dibakar emosinya supaya nafsu. Ya, tapi memang tidak mudah menghancurkan berhala itu, Pak. Berhala bangunan-bangunan opini tadi katanya pokoknya itu. Ini Ya. saya kondisi real ya, bahwa saya sengaja tidak begitu mendengar, melakukan kontemplasi dan menyimpulkan kok logiknya lebih logik yang baru kita terima ini, sehingga tahun ini saya ndak melakukan, padahal tiap tahun di kelompok saya selalu saya siapkan. Nah, begitu ndak ada ini jadi komplang, ada pertanyaan, bagaimana ini, ajaran apa ini, kan gitu. Iya, Ini juga bilang ini ajaran Islam. Nanti saya nyembelihnya tahun baru Islam, sekalian apa namanya tuh, buka ya anak yatim gitu. Ini malam ini udah boleh ya, besok malam ini ya, sebentar lagi saya sudah nyiapkan bakso. Ini acara apa? Tahun baru Islam. Tahun baru. Nyembelih boleh, makan daging. Makan daging. Iya Pak, ini ajaran apa? Ajaran Islam. Kok nyeleneh? Enggak, Pak. Kamu aja nggak ngerti gitu. Tuh. Tanya aku. Berarti menyembelih, kenapa mesti menyembelih? Kan kita cuma makan aja, yang penting kita makan. Kenapa mesti berkurban? Kan nggak boleh membunuh, nggak boleh menangkap. Ya kan, iya betul. Kan ini udah 4 bulan juga nih kita nggak makan daging, nggak makan yang disembelih kan? Ini malam ini udah boleh. Jangan berburu, jangan menyembelih kan? Oh iya betul maksudku. Bukan itu maksudku, tapi maksudnya kalau kita mau berkurban, emang anjuran untuk berkurban, misalnya besok kan udah boleh berkurban. Ya. Itu karena memang berkurban harus sapi, atau kita boleh berkurban yang lain-lain? Tadi diterangin pengorbanan itu membesarkan seseorang sampai dewasa, terus dilepas, Bu. Oh, oke. Itu kan pengorbanan besar, Bu. Iya, kita punya anak. Dari kecil dirawat, diurus, dibesarkan, dibina, dididik kan? Udah jadi, kita lepasin, diambil orang, gimana, Bu? Sakitnya di sini. Nah, itu kan pengorbanan. Itu kan, tadi Allah bilang itulah ujian yang nyata gitu. Iya, betul. Kenapa? Kalau kita tidak merawat, ngelepas nggak berat kan? Kalau kita ngerawat sendiri, kita besarkan sendiri, udah gede, kita lepasin. Itu kan pengorbanan. Bu. Ya. Ya, tadi mengacu ke
waktu kurban. Jadi kan kalau kita kurban besok nanti dipertanyakan ini kurban apa gitu. Jangan, sedekah Bu, sedekah gitu. Ya nggak perlu juga mengganti, saya mau kurban besok, kan repot lagi istilahnya. Iya betul. Jadi nggak usah ngomong-ngomong. Nggak usah ngomong aja, sembelih aja. Saya besok mau nyembelih kambing, mau bagi-bagi sekalian. Acara Korban perasaan kali ya. Acara apa ya? Acara sedekah aja. Acara tahun baru. Baruan. Menyambut tahun baru Islam. Saya mau motong kambing. Kan nggak masalah. Jadi boleh makan dagingnya nanti abis maghrib ya? Iya. Oh, okay. Ayo Bu. Iya. Siap-siap sate. Sudah kebayang acara sate. Apa ini? Acara tahun baru. Tahun baruan apa? Tahun baru Islam lah, masa tahun baru yang lain. Ya nggak beliin aja. Ya, karena saya lebarannya Sabtu, lebarannya apa tuh namanya? Kemarin tuh Idul Adanya Sabtu, jadi bukanya besok. Oh, sekarang Rabu. Malam Rabu, iya. Iya bener, Rabu. Malam Rabu. Berarti malam ini udah boleh? Iya, sekarang malam Senin. Begitu maghrib nanti sudah tanggal 1 itu. Berarti sudah tahun baru. Berarti udah boleh nanti. Jadi udah boleh makan sate. Ayo. Jadi Pak Gatot, ayo saling antar yuk. Ayo makan sate. Ayo. Sate kambing. Bapak Ibu boleh pesta makan daging. Acara apa tahun baru? Yes. Nanti kita nge-zoom Ria tahun baruan nanti makan sate. Makan sate. Bu Gatot sudah nyiapkan apa, Bu? Kirain baru besok, jadi belum siap. Malam ini bukan maghrib, Pak. Aku pikir besok baru nyiapin jadi daging ayatnya besok. Tidak boleh bentrok. Tidak boleh bentrok karena selama Idul Kurban nggak ada ya Pak. Ya. Pak Dokter mau Jadi Idul Kurban nggak ada ya? Nggak ada. Ada, yang nggak ada membunuh hewan Pak. Ya kurbannya kan nggak ada, jadi kurban di situ kan cuma melepas saja. Kurban hewan. Tadi makna kurban itu seperti kisah Ibrahim yang sudah membesarkan anaknya sampai dia dewasa. Udah dewasa dia lepas Pak. Sedih nggak Pak? Iya. Nah itulah pengorbanan itu. Jadi tidak harus tanggal 10 Zulhijjah ya ngelepasnya. Enggak harus. Lihat umurnya, Pak. Zulhijjah itu artinya punya hujah, punya argumen. Zulhijjah, itu mempunyai hijah, hujah artinya argumen. Jadi Bapak boleh melepas anaknya setelah dia bisa mengemukakan argumen. Makanya ujilah anak-anakmu sebelum dia menikah. Diuji. Pas diuji udah dewasa. Berarti dia sudah memasuki Zulhijjah. Itu maknanya, Pak. Kan ayatnya begitu. Ujilah anak-anakmu sebelum dia menikah. Atau ketika dia menikah juga boleh. Itu ada ayatnya. Ketika diuji dengan beberapa pernyataan, dia bisa menyampaikan hujahnya nggak? Nah, ketika dia sudah bisa berhujah, kenapa kamu begini? Kenapa kamu mau nikah sekarang? Iya kan Pak, begini nih, gini. Terus gimana? Dia bisa berargumen tuh. Oh, berarti dia sudah masuk ke Zulhijjah. Maka segera sembelih kan gitu. Nah, ini anak udah dewasa, sembelih. Sekarang harus mandiri ya. Aku lepas kamu deh. Kamu udah gitu. Ngerinya masalahnya nyembelih inilah masalahnya. Mati. Menempelkan pelipis di lantai. Memotong atau memutus, Pak. Orang nyebutnya menyapih namanya. Tapi sekarang kan ketentuannya ada tuh di Idul Kurban. Jadi harus kurban, boleh sapi, boleh kambing, boleh unta, kemudian hanya boleh di 4 hari setelah sampai 10 Zulhijjah itu menyembelih gitu tuh. Iya, silahkan, tapi saya nggak ikutan.
Silakan yang mau silakan. Nggak, saya tidak menyalahkan. Berbatul hurumnya belum. Ini makanya ini nyeleneh ya Pak Dokter. Besar. Saya cuma heran kan, apa masih bingung juga nih memaknai kalau kita baca Quran, kemudian mendapat penjelasan-penjelasan dari Kang Iip mengenai arti-arti dari bahasa, dari kalimat, dari kata Arab yang ada di Quran yang disampaikan kepada kita. Nah, kan di sini nggak dijelaskan Kang Iip, ini ayat ini maksudnya ini apa untuk kita. Nah, saya cuma ngebayangin dulu pada zaman Nabi, waktu ayat itu turun, Nabi itu menjelaskannya seperti Kang Iip tidak? Nah, maksudnya umatnya tuh pemahamannya harusnya kan sama semuanya. Nah, ini sih yang saya masih bingung dulu. Ini Pak Dokter. Hadis-hadis itu kok nggak ada seperti penjelasan kayak Kang Iip gitu. Dokter, gini dokter. Ya. Saya kalau ditanya ilmu tentang kesehatan, maaf angkat tangan. Oke. Pak Dokter diperjalankan belajar, sekolah, mendalami ilmu kedokteran. Maka jadilah seorang dokter. Oke. Saya diperjalankan emang dari kecil belajar Quran, Pak. Allah memberi saya ilmu sedikit itu tentang Quran. Dokter dikasih ilmu banyak tentang medis. Kalau saya punya masalah tentang medis, tentang kesehatan, datangnya ke siapa, Pak? Dokter. Iyalah dia yang belajar, Pak. Ya, dari sekian banyak dokter, ya kan ada acuannya yaitu ilmu-ilmu kedokteran. Ya. Sehingga antara dokter satu di Indonesia, dokter di Amerika, dokter di Bekasi, dokter dalam mengobati berdasarkan diagnosanya dasarnya kan sama gitu kan? Ya, betul. Nah, begitu juga nih. Masalah Kang Iip tuh dasarnya tentu dari ilmu kedokteran, ilmu Al-Quran. Ya. Ilmu Al-Quran itu tidak, penjelasan Al-Quran itu kalau dikatakan bahwa yang dijelaskan tuh baca penjelasannya tuh dari hadis. Sehingga kita nggak bisa terlepas dari hadis dan Al-Quran. Nah, jadi kebayangan saya tuh zaman dulu waktu Rasul terima itu ayat, penjelasannya seperti Kang Iip. Kalau Kang Iip kan kita paham nih. Tapi kalau kita baca Quran aja kan kita nggak paham nih. Ini apa ini yang termasuk ayat mustasabihat? Apa ini jelas bukan mukamat nih? Ya. Kalau kita baca tuh memusingkan lah. Perlu ahli. Ahlinya ini kan Kang Iip. Ini Pak. Halo, Dok. Dari ahli-ahli sebelum-sebelumnya nih. Dokter. Ya. Ilmu kedokteran dari zaman ke zaman berkembang nggak? Berkembang. Itu aja contohnya. Ada nggak ilmu kedokteran yang baru ditemukan lagi, ada nggak? Nah, tapi harus ada hasil publikasinya. Harus ada evidence base-nya sehingga kita mengacunya itu seragam untuk semua dokter. Ada bukti-bukti klinisnya. Jadi beda sama herbal kan nggak ada bukti klinis tuh. Ya. Makanya setiap penemuan boleh dibantah. Boleh dibantah, boleh dipatahkan, boleh dikoreksi. Gitu ya, Pak. Nah, jika penemuannya itu tidak terbantahkan, maka silakan mau diterima monggo, ditolak juga silakan. Tapi setidaknya ada penemuan baru. Nah, setiap penemuan baru itu kan mesti diuji, Pak. Mesti diuji. Begitupun dalam hal keilmuan. Ketika ada penemuan baru, maka itu harus teruji. Alat ujinya bisa dengan cara 3. Dengan 3 pendekatan. Ya, ini misalnya nih. Ibrahim. Bukan. 22 ayat 8. Ya. Dan di antara manusia
Wa minan nasi, dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Silahkan setiap ilmu, setiap penemuan dibantah, Pak. Tapi harus pakai ilmu. Satu. Yang kedua, petunjuk. Tidak boleh membantah tanpa petunjuk. Dan tidak boleh membantah tanpa kitab yang bercahaya. Ya, jadi silahkan setiap penemuan baru dibantah. Boleh dibantah dengan ilmu pengetahuan, boleh dibantah dengan petunjuk wahyu, boleh dibantah dengan jurnal ilmiah. Silahkan dibantah. Karena ini adalah ide, ini gagasan. Jika gagasan itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak bertentangan dengan petunjuk wahyu, dan tidak bertentangan dengan jurnal ilmiah, terus mau diapain? Gitu, Ya, Pak. kalau itu harus diterima kan. Ya. Kalau tidak ada hasil pertentangan itu, kemudian hasil pertentangan itu dibuat suatu kesimpulan, kemudian dipublikasi, jadilah ini sebagai acuan dari penemuan ilmu kedokteran baru misalnya. Ya, iya betul. Nah, yang saya pertanyakan ini, sekarang hasil dari penemuan-penemuan penterjemahan atau pemahaman Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran ini, nah ini acuannya tentu harusnya ke hadis, acuannya ke Quran, acuannya ke tabiin, terus turun-turunannya ke bawah-bawah itu ke ulama-ulama, kemudian dirundingkan, disatukan, jadilah yang kalau zaman dulu tuh mazhab nih. Nah, kalau yang zaman sekarang nih gimana gitu loh. Iya. Kalau kita lihat surat ini, Pak, coba lihat. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab. Dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Satu itu. Yang kedua, memang dalam hal keyakinan, dalam hal akidah, dalam hal agama, Pak, banyak orang yang sedikit banyak tidak mau merubah cara berpikirnya. Kebanyakannya namanya taklid. Taklidnya taklid buta, lagi ikut-ikutan. Ketika kita membaca ayat-ayat dalam Quran, banyak ayat yang bersifat metafora, dan oleh sebab itu Quran berlaku sepanjang zaman. Karena Quran harus berlaku sepanjang zaman sehingga maknanya tidak bisa dibatasi. Nah, ketika ada penemuan-penemuan baru, ide baru, gagasan baru, tidak semua orang juga bisa menerima itu. Dan itu saya pahami. Berbeda dengan ilmu dunia, Pak. Ilmu dunia diburu, ada nggak handphone baru? Nah, ada nggak cara pengobatan baru? Ada nggak rumah sakit lebih baru? Itu orang lebih mencari dibanding dengan hal yang sifatnya agama atau berkaitan dengan Quran, Pak. Banyak orang yang tetap berpegang dengan pendapat yang lama. Kalau digambarkan begini, misalnya ada orang belajar dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, karena perjalanannya panjang belajar tentang satu teori, akhirnya dia menemukan teori baru. Nah, ketika dia menyampaikan teori baru, dia tanpa harus menyebutkan cerita dia dari TK, Pak. Tapi penemuan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau saya mesti menguraikan lengkap, Pak, hadisnya begini, ijtihadnya begini, kitabnya begini, kan jadi kepanjangan, jadi seperti belajar di kampus, Pak. Ini kan menu nih. Bapak datang ke restoran mau makan, Pak. Apakah kita bertanya kepada pihak restoran ini makanan bahannya apa, gimana cara buatnya, resepnya seperti apa, nanya nggak, Pak? Kan nggak nanya kan? Yang penting saya mau makan, makanannya enak, selesai, saya bayar.
Nah, ketika kita ingin tahu bagaimana prosesnya sampai misalnya saya bisa menyampaikan ide ini, Pak. Itu kan dapur, Pak. Urusan dapur. Kalau mau, ya ayo datang ke dapur lah gitu, Pak. Nah, yang saya sampaikan kan bukan dapur, Pak, tapi ini sudah jadi Menu. apa namanya? Menu, Pak, menu. Gitu. Kalau misalnya pertanyaan itu bagaimana caranya? Kenapa misalnya Kang Ip kok bisa menyampaikan seperti ini? Nah, itu berarti pertanyaannya masalah dapur. Proses masak namanya, Pak. Jadi ada proses memasak sebuah bahan gitu. Bahan A, bahan B, bahan yang sama bisa jadi makanan yang berbeda, Pak, ketika diolah oleh beda orang gitu nggak, Pak? Nah, yang saya sampaikan adalah menu, bukan Kalau resep. bisa saya mau jadi dokter lewat Zoom terisikan. Tidak mungkin ya. Nggak usah lah, paling nggak bisa. Betul nggak, Pak? Nggak bisa kan? Itu kan dapur. Hari ini kita akan belajar tentang cara-cara mengoperasi. Nggak bisa pakai Zoom, Pak. Paling secara garis besarnya aja kan? Dan kalau toh ya sudah punya dasarnya. Seperti dokter Asri ini kan sudah punya dasarnya. Misalnya dokter bedah kan ada kemajuan apa, berarti kan update dari kemajuan itu aja. Tapi dasarnya kan tetap, Kati. Jadi dasarnya kalau di sini dasar yang diajarkan kan tetap Al-Quran. Bagaimana menjelaskannya itu metode strategi pembelajaran. Hari ini Pak sistem metodenya guru IIP seperti ini, ya kan gitu aja. Artinya memang ya enggak. Memang kalau pertanyaan seperti Pak Dokter itu hebat sekali. Saya harus ngaji dulu ke pondok pesantren minimal 7 tahun seperti Pak Dokter, belajar dari akademik dan profesi juga minimal 7 tahun seperti itu. Enggak, saya yang jadi yang salah kalau kita ikutin memahami kemudian penjabaran tentang kurban, tentang Ismail, tentang Ibrahim dan Ismail itu merupakan Ismail, artinya bukan artinya kurban. Harfiah ya. Yang sesungguhnya harfiah, gitu. Kebiasaan yang udah ada sekarang kan, kalau kita mau ikut pemahaman Kang Iip kan, wah, bulan depan bisa lebih menghemat nih, kita nggak perlu kurban sapi nih, yang biasanya tiap kurban saya harus kurban sapi kan. Iya. Tiap tahun saya juga diuring-uring anak-anak saya Pak Dokter karena nggak korban. Biasanya di kampus selalu saya siapkan sapi-sapi, ini nggak, kenapa ini kok nggak gitu. Ilmunya sesat lagi nih Bapak kan itu. diganti tahun baru Pak kurbannya, nyembelihnya. Nyembelihnya. Sudah saya bilang sama anak-anak juga seperti itu. Nanti kita anukan sedekah di tahun baru Hijriah gitu. Nah, tahun baru Hijriah kita menyembelih sapi gitu. Iya. Jadi bahasanya aja yang mesti diperhalus, jangan menentang arus gitu, Pak. Betul. Kalau yang mau tetap berbagi menyembelih hewan ya nggak apa-apa, nggak salah. Tapi nanti di tahun baru kita menyembelih sapi, gitu. Nggak apa-apa. Istilahnya menyembelih aja. Lebih bermanfaat kan, ketimbang semua orang ngasih ini, yang ngasih kita, langsung dimasak, dinikmati, syukurnya lebih itu malah. Iya, Pak. Memang tidak memahami penjelasan Kang Iip kan jadinya, kalau kita menjelaskan penjelasan Kang Iip kan jadinya kita sepanjang tahun tuh seluruh rakyat Indonesia bisa dunia bisa menyembelih dan bisa membagi ke masyarakat miskin, yang masyarakat kurang mampu sepanjang tahun, bukan hanya Zulhijjah aja jadinya kan. Iya. Sedekah kan setiap waktu, setiap saat. Besok ke rumah. Iyalah. Kita mau ke rumah Kak, janjian sama Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Topik kita tentang Ismail masih bersambung, kayak ini masih ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan 2 minggu yang akan datang, masih membahas tentang Ismail. Insya Allah ya. Mohon maaf lahir batin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.